Sudah dijelaskan oleh Mas Anom. Itu apa, Mas? Ya, ini kartu tarot yang tadi kita obrolkan ya. Ya simbolnya kayak hitam begini, ini kan biasa buat simbol. Dulu orang bilang penyihir atau apa ya. Kabalah kan aja. Iya, karena kartu tarot itu kan dipopulerkan oleh Gypsy. Tapi sebenarnya nggak setiap bangsa punya sendiri. Indonesia juga ada. Ada ya? Sudah ada yang kayak tarot wayang, tarot Nusantara dan seterusnya. Tapi saya memang kebetulan baru mendalami satu aja. Ini model-modelnya kan seperti inilah ya, banyak. Ini kan disebut archetype gitu. Archetype di mana menunjukkan beberapa karakter dari Kamera kelihatan, kamera. Nah, itu ada gini. Ngomong kayak gini nih kan. Nah, ini simbol-simbol bawah sadar. Karena apa? Ada keterbatasan kita kalau dalam meditasi kan menyampaikan pesan. Kadang-kadang gini, kayak dukun ya. Pak, bagaimana peruntungan 2021? Kamu cocoknya bisnisnya pakai air. Apa? Isi ulang aqua. Iya. Atau wisata air, wisata alam. Itu kan audio batin yang muncul tapi tidak bisa diolah ya. Karena keterbatasan kata-kata. Saya nggak menyalahkan dukunnya. Tapi memang itulah dunia dalam konteks meditasi, kalau disampaikan langsung itu begitu. Sedikit ya, terlalu sedikit. Terlalu katanya memang efisien, efektif karena dia sedang menafsirkan suara, simbol tertentu. Tapi kalau ini kan anggap aja ini medium. Lebih bisa menjelaskan lebih panjang gitu, lebih detailnya misalnya gitu. Saya coba, tapi dia bekerjanya karena alam bawah sadar ini dengan berbagai archetype, dia hanya bekerja dengan pertanyaan yang rinci. Jadi kalau misalnya nggak rinci, ya nggak bisa. Dan proses shuffling tadi itu kan ini untuk bisa kontak dengan alam bawah sadar. Iya. Coba bisnis saya, Mas. Nah, saya bisnis itu diorientasikan Media. spesifik misalnya bisnis media apa dan apa gitu. Media YouTube dalam artian terus saya mau ada channel YouTube baru, Mas. Setelah ini akan ada channel baru. Lalu bagaimana kedepannya? Ya ini proses shuffling. Nah, ini kan sambil pewacana tarot kan mengakses alam bawah sadar tentang channel itu. Saya nggak tahu channelnya apa ya. Nah, ini cukup ambil misalnya untuk peluang, ya, harapan, peluang, hambatan dan harapan untuk channel itu. Jadi bisa diproyeksikan misalnya. Tadi yang dialektik sudah di belakang rahasia. Dia mau baru nih. Nah, ambil 3 aja untuk yang sekarang. Yang pertama itu peluang dulu. Seperti apa sih peluangnya? Oke, terus kemudian stop juga. Yang kedua hambatannya. Oke. Yang terakhir rintangan. Solusi. Nggak apa-apa, tetap solusi. Solusinya. Jadi ini peluangnya, ini hambatannya, yang ini solusinya. Kalau peluangnya ini the tower itu simbol bahwa pembuatan channel ini fondasinya itu karena meninggalkan sesuatu yang sudah rusak, sudah bangkrut, butuh penyegaran. Sebelum bukan yang ini bangkrut, ada bangkrut lain tuh. Dan ini kalau ada simbol petir ini kan kayak apa? Zeus. Dalam mite Zeus itu kan channel ini hanya bisa dibentuk oleh hancur dulu kondisi sebelumnya. Ading manusiawi karena petir itu kan kekuatan di luar kemampuan manusia, kayak mite Thor. Jangan-jangan Damen perlu Thor untuk membuat ini term of reference. Thor. Proposal itu ya. Proposal benar. Ini ada fondasi yang keliru sehingga dia peluangnya muncul. Di channel itu dibangun oleh itu. Ada juga orang gambar-gambar terpelanting ini kan. Iya. Hanya seleksi orang gitu. Jadi ya harus dirobak dulu ya orang-orangnya ya. Perombakan. Jadi dia ini bisnis yang channel yang didirikan di atas kehancuran. Top. Kehancuran. Tenang, ini bukan dialektik. Nah, ini kan masih terhubung ini. Iya. Mas Andri kan alam bawah sadarnya masih terkoneksi dengan pembacaan ya, pewacana tarot, dan ini simbolnya untuk peluang.
tadi peluang atau Hambatan. hambatan ya. Hambatannya ini posisinya pada Queen of Pentacles. Jadi Queen of Pentacles ini kan menunjukkan posisi ya. Kalau posisinya ini dominannya itu nggak kelihatan. Dia channel ini akan dominasi. Bukan saya mendominasi itu. Bisa jadi. Oh iya, nggak apa-apa. Karena inisiatornya Mas Andri. Iya. Ya kan? Hmm. Nah, hambatan-hambatannya adalah ada unsur logam di sini. Logam itu kan elemennya itu pada tanah. Tanah pada aset. Bisa jadi ada aset yang sedang digenggam, di keep itu yang akan rencananya akan dibuat channel ini. Tapi ini membutuhkan lobby-lobby kekuasaan. Luar biasa. Karena nggak mungkin beda kalau kartunya keluarnya page ya. Melayani ya seperti layaknya orang bisnis itu. Iya. Tapi kalau ini Queen tuh posisi sosialnya tinggi. Jadi bukan sebagai buzzer gitu ya, bukan? Bukan, kalau buzzer kan buzzer RP. Tenang. YouTuber yang ya mungkin udah seminggu dibuat besok hilang lagi. Iya. Kalau ini dah memang dia harus direncanakan bagaimana muncul sebagai channel yang memang melayani elit ya. Bisa jadi memang lahir dari konstelasi elit. Peran sosialnya Queen. Ini hambatannya di situ. Sejauh mana mampu mengkomunikasikan antara ide-ide dengan indera kita ya. Pasang buka mata, buka telinga dan seterusnya melihat aset-aset yang ada. Karena ini kan ada aset digital misalnya. Aset digital kan melayang-layang itu. Iya. Tapi kalau sampai membuat server kan nggak melayang. Oh, iya, betul. Atau buat sistem cloud-nya misalnya. Atau membuat aplikasinya, tidak sekedar hanya YouTube, tapi ada aplikasi ikutan lain. Nah ini kan muncul lebih jauh. Misalnya ada, mungkin logam itu juga simbol dari capital. Oh, capital. Jadi ada capital yang sudah di-keep. Capital yang sudah di-keep. Di-keep oleh satu sosok yang archetype-nya agak feminin. Jadi ini juga mencerminkan kan linknya sampean itu loh. Jaringannya itu archetype bawah sadar itu perempuan. Tapi bukan berarti dia perempuan. Seandainya dia laki-laki, dia kekuasaannya nggak kelihatan. Wis, shadow. Bukan shadow. Kalau shadow kan agak sisi gelap ya. Yeah. Tapi ada sendiri archetype shadow itu, orang yang traumatis itu. Tapi ini nggak traumatis. Dia memang berkuasa, mendominasi, tapi nggak kelihatan. Pemimpin kedua tapi tidak mau nomor dua kan juga. Oh gitu. Cenderung menyimpan dan merahasiakan. Merahasiakan. Kalau mau muncul itu nggak mau terlalu tampak gitu loh mas. Beda dengan king ya. Kalau king kan tampak. Oh. Ada orang kayak begitu ya? Ya ini salah satu archetype-nya. Bisa jadi juga dia sebenarnya kekuasaannya feminin, ya tanpa ini batasnya malah nggak ada nih. Punya jaringan luas. Tetapi ini modalnya ini masih kapitalnya masih disimpan. Masih disimpan. Ya, ini syaratnya untuk didobrak. Karena kondisinya kan awalnya berdirinya harus pakai tor ini ya. Iya. Didobraknya pakai tor. Ini kan, kalau digabungkan ini kan ini perjalanan hidup dari channel itu diambang pintu transformasi. Jadi, dari kehancuran suatu sistem menuju ke sistem lain. Nah, ini kan simbol Arkana Mayor The Tower itu seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kartu ini, dia secara archetype bisnis ini kan butuh sosok yang nggak terlihat tapi berkuasa, orang tahu dia berkuasa. Kapitalnya ini. Orang tahu dia berpengaruh tapi nggak terlihat. Itu. Tapi tidak terlihat, tidak nyata. Tetap dia muncul juga sebagai kekuatan. Dan juga ada simbol anjing di sini. Itu anjing. Nah, anjing ini kan sosok yang selalu mampu punya sensitivitas ya. Jadi kalau mengelola bisnis ini tuh makhluk dua dunia, makhluk yang bisa mendengar suara jin, alam gaib ya, itu kan anjing kan. Dan dia ini punya ketajaman untuk bisa melihat peluang-peluang. Mungkin semacam capital itu seperti apa gitu. Nah, nyambung lagi yang kemudian tadi solusi ya. Solusinya kan kartunya ini menunjukkan Knight of Swords. Kebetulan solusi dan cakranya Mas Adriansa, cakra dasar tadi yang kita bahas kan simbolnya kurang lebih sama. Iya. Kesatria. Yang punya ide cemerlang, terus kudanya naik gitu. Kudanya ini kan posisi kudanya juga naik. Secara kebetulan antara kondisi cakra sampean dengan solusi itu melekat, terhubung.
Artinya kalau mau memulai bisnis ini, mulailah dengan bersikap sebagai kesatria dulu. Tadi saya sudah main kartu 2 kali, dapetnya ini terus. Ya, kebetulan toh. Iya. Ya, memang itu sinkronisitas dalam pembacaan tarot dan meditasi tarot itu semacam itu. Iya. Mau diulang-ulang, diolah-alik ya sama saja nanti tidak bisa jauh. Nah, ini antara presisi dan akurasi. Kalau akurasi itu kurang lebihnya begitu, Mas. Akurasi. Kalau presisi itu tepat langsung. Ini sudah berapa kali kan keluar Iya, betul. cakranya 3 ya kali, ini, 3 kali. cakranya ini, kemampuan ini. Tadi yang dialektik keluarnya ini juga kan. Dialektika juga ini. Artinya ada suatu kekuatan bawah sadar secara personal. Alam bawah sadar itu seperti kesatria pedang ya. Swords itu kan pedang, elemennya udara. Ada ruang kosong dikit saja, dia akan hadir. Gitu ya. Elemen energi sampean itu hadir. Selalu punya ide-ide gitu di elemen swords. Swords juga menunjukkan ketajaman gagasan. Tetapi karena ini tipenya knight, dia pendobrak, mampu lihat resiko, nggak bisa diem, punya ide. Malah kalau nggak disalurkan ke channel ini, kemungkinan agak stres. Stres, ngaco lah. Ngaco, jadi tidak ada ruang kosong. Ini harus mengisi ruang kosong. Nah, kalau kita gabungkan antara Knight of Swords, Queen of Pentacles, dan The Tower, kita lihat elemennya ya. Kalau ini kan elemennya netral. Kalau ini kan ini udara dan bumi. Kalau meditasi saya sarankan begini. Swords itu kalau dalam konteks tarot kan elemennya udara. Iya. Kalau dalam ilmu Paukon atau tata apa zodiak Jawa atau semacam itu, posisi udara itu ada di timur atau legi gitu. Nah, timur. Jadi kalau kita meditasi itu menghadap timur sampean itu untuk menajamkan. Nah, sisi lain kan ini Pentacles. Ini timur legi, meditasi menghadap utara. Kenapa? Karena Pentacles atau logam itu kaitan dengan unsur tanah atau bumi. Biasanya terhubung dengan wage, aluama. Nah, kalau dalam tubuh, pemanahan tubuh halus, ini aluama itu yang munculnya dari sini, Mas, bibir, mulut untuk memahami, menghayati, setelah papat kalimat pancer. Itu di sini itu bibir. Atau mulut. Organ dalamnya lambung. Mungkin puasa. Mungkin sampai selama ini sering puasa. Nah, kalau meditasi ada utara. Sedangkan di sini, ini kondisi swords itu timur. Ini saya puasanya puasa nahan lapar apa nahan berkuasa? Puasa dalam artian kalau puasa itu nahan nggak berkuasa gitu. Puasa itu apa yang disenangi ya itu dikurangi. Oh, dikurangi. Kalau seneng rokok ya kurangi rokok. Kalau kalau seneng makan pizza hut ya dikurangi pizza hutnya, ganti buka pintu. Iya. Ya, kalau seneng buka pintu artinya menahan sesuatu yang kita biasa lakukan itu. Yang biasa kita cerna lewat lambung dan gitu. yang masuk lewat mulut. Nah, itu di sini. Kalau yang di sini angin, swords itu menghadap timur meditasinya. Swords itu kan pedang, kaitan ini ya. Elemennya itu udara, terus kaitan dengan posisinya itu kalau di Jawa ini legi. Legi itu masuk timur. Ini kalau terlalu banyak ide seperti angin, dia akan ribut, bisa ribut antar organisasi. Jadi kalau ada bikin grup 2 WA itu gara-gara ini tuh. Nah, itu angin. Kebanyakan keluar dari grup WA gara-gara angin. Tapi kalau aktivitasnya berimbang ya antara ide terus kemudian bagaimana aktivitas yang membumi ya mengandalkan indera itu penting. Elemen ini perlu disinkronkan. Jadi kalau meditasi mulai agak ada arah gitu. Sang aku ini mulai mendengar alam bawah sadarnya. Kalau saya membuat channel itu, saya meditasi ke utara. Saya menajamkan intuisi aset-aset apa yang bisa saya gunakan untuk itu. Kalau saya menghadap timur, ada ide-ide menarik apa ya di sana. Nah, inilah unsur meditasi tarot yang kalau dikaitkan nanti dengan peran sosial ini netral kan, kartu Arkana Mayor namanya. Itu satu perjalanan hidup. Dalam channel itu dia cenderung harus mengatasi fondasi yang rapuh. Bisa jadi channel ini menyelamatkan hal-hal yang selama ini dibangun tapi fondasinya keliru. Entah itu fondasi pertemanan yang keliru, selama ini mungkin kasihan ya,
tapi sekarang berubah jadi cinta kasih. Kasih sama manusia gitu ya. Mungkin karena energinya cocok. Selama ini mungkin karena dia atau subjek bawah sadar sampean alam bawah sadarnya itu menyatakan ya sudahlah, ini daripada saya konflik, ini kan juga menandakan konflik, Mas. Iya. Konflik yang kuat sekali ya. Ini bikin baru lah gitu. Yang nggak diduga akhirnya membuat baru. Nah, tetapi baru itu juga tidak murni baru total. Iya. Karena The Tower itu sebenarnya kerusakan yang dimulai dari awalnya, fondasinya. Sehingga ada peringatan secara simbolik petir. Nah ini, tapi mungkin tahu ada kekuatan di luar struktur organisasinya itu sendiri. Struktur organisasi pembuat channel itu ada kekuatan petir yang menghantamnya. Sehingga sampai terbuka kan, ini kan ada mahkota. Iya. Di sini mahkota terbelah gitu ya. Kalau saya lihat sih hampir semuanya ini sirkulasinya elit semua. Sirkulasinya elit. Iya. Ini orang jatuh-jatuh nih, Mas? Orang jatuh karena korban. Terus ada dikorbankan ya? Ya karena dihantam ini kan banyak pelaku-pelaku yang jadi korban. Ya nggak ada pilihan memang. Harus disingkirkan itu. Atau singkirkan sendiri. Tersingkirkan tidak sendiri. perlu menyingkirkan. Oh, tidak perlu menyingkirkan. Ada seleksi yang di luar kekuatan kesadaran kita. Nah, ini peran sosialnya sampai di situ. Nah, cara mengatasinya ya macam-macam, tadi bisa melalui meditasi, sinkronisasi, harmonisasi alam. Mungkin sampean terlalu lama tidak mengaktifkan energi cakra dasar, sampai nggak punya ambisi. Iya. Nah, saatnya sekarang ambisi itu muncul, perlu penyaluran kanalisasi. Kanalisasinya ini unsurnya pentacles juga, logam kan, nyambung terhubung dengan yang cakra yang mahkota tadi kan juga pentacles, logam. Ada unsur logam yang kuat. Jadi kalau disimpulkan, ini pembentukan kepribadiannya Triansa kaitan dengan channel itu banyak ide, banyak aset yang perlu segera dieksekusi. Dengan Thor. Melalui Thor.